Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithi awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kita diberikan panjang umur oleh Allah sehingga kita bisa mendapatkan 10 yang kedua daripada bulan Ramadan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, awalur rahmah, yang pertamanya adalah rahmah diturunkan oleh Allah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan dari Allah, wa akhiru itqum minan nar, dan akhir daripada bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Maka alhamdulillah kita masuk di dalam minggu yang kedua, minggu yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan maghfirah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ampunannya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini lillah, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang harus kita perhatikan, bahwasannya banyak orang-orang yang berpuasa berharap mereka untuk mendapatkan rahmat dari Allah, berharap mereka untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, akan tapi alangkah disayangkannya mereka tidak mempedulikan syarat-syarat dan rukun-rukun yang ada di dalam puasa. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita ingin menyebutkan yaitu rukun-rukun di dalam bab salat. Karena harus kita ketahui bahwasannya para ulama fikih katakan sahnya seseorang di dalam beribadah bagaimana tergantung apakah di dalamnya ada al-i'tidad, apakah di dalamnya ada syarat dan rukun. Ada orang ingin mendapatkan maghfirah dari Allah, ada orang di bulan Ramadan ini ingin mendapatkan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka, akan tapi dia tidak mempedulikan apakah Ramadannya disahkan secara hukum agama atau tidak. Oleh karenanya ikhwani rahimakumullah, kita akan bahas sedikit rukun di dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadan atau di dalam puasa-puasa sunnah. Ulama mazhab Imam Syafi'i katakan arkanus shaum thalathatun, rukun di dalam puasa ada 3, dan ini mencakup baik itu puasa wajib, baik itu puasa sunnah, baik itu puasa yang memiliki kedudukan wajib seperti nazar. Maka yang harus kita perhatikan yaitu rukun di dalam berpuasa 3. Yang pertama an-niyah, yang pertama adalah niat. Sebagaimana kita tahu bahwasannya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasannya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung bagaimana niatnya. Jadi apabila kita ketika melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah seperti Ramadan, lalu kita tidak berniat di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka kita hukumi puasanya tidak sah. Dan ikhwani rahimakumullah, harus kita tahu bahwasannya rukun itu adalah mahiyah allati la tatahaqqaq mahiyah illa bi, yaitu sesuatu yang tidak bisa berdiri kecuali dengan adanya itu rukun. Maka yang harus kita perhatikan, rukun yang pertama ialah niat. Dan niat dibagi 2 bagian. Yang pertama niat di dalam puasa fardu, dan masuk di dalamnya nazar, diwajibkan baginya tabyitun niyah, yaitu menginapkan niat. Ini yang harus diperhatikan. Apa itu tabyitun niyah? Sabda Rasul di dalam hadisnya, man lam yabitun niyah fala siyamalah, barang siapa yang tidak menginapkan niat maka tidak sah puasanya. Ini yang mu'tamad menurut mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Makanya kita lihat salaf-salaf kita di Hadramaut sana ataupun di Indonesia, para ulama setiap selesai melaksanakan sholat witir, mereka selalu mengatakan i'taqidu 'ala shaum,
yaitu berniatlah kalian untuk berpuasa. Kemudian semua orang mengatakan nawaitu shoma ghadin an adai sampai akhir. Kenapa? Karena ini mendidik bahwasanya tidak sedikit umat Islam, tidak sedikit umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana mereka berharap untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, akan tapi mereka di dalam melaksanakan puasanya tidak sesuai dengan anjuran yang dianjurkan menurut mazhab, menurut ulama-ulama fikih. Bagaimana puasanya akan menyebabkan mendapatkan rahmat dari Allah, bagaimana puasanya akan menjadikan maghfirah baginya, bagaimana puasanya akan bisa menyebabkan dia dibebaskan dari api neraka, sedangkan rukunnya tidak ada. Maka ini yang harus kita perhatikan. Waktu tabyid, waktu menginapkan niat, menurut mazhab Imam Syafi'i adalah min ba'dal ghurub, dari semenjak tenggelamnya matahari ila tulu'il fajr, sampai kepada sampai terbitnya fajar. Itu waktu tabyidun niat. Berbeda dengan puasa sunnah. Adapun puasa sunnah, para ulama katakan yaitu tidak diwajibkan tabyidun niyah bidalil. Dengan dalil hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pulang dari masjid, sampai ke rumahnya beliau katakan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah alaki ta'am, wahai Aisyah, apakah kau memiliki makanan? Kemudian dijawab oleh Sayyidina Aisyah, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Spontan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, idzan inni shaim, kalau begitu aku mau berpuasa. Maka di sini diambil dalil bahwa puasa sunnah diperbolehkan untuk tidak menginapkan niat, boleh baginya untuk berniat sebelum tergelincirnya matahari. Tapi bisyurut, dengan syarat agar dari semenjak dia terbit fajar shadiq sampai waktu niat dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini syarat yang pertama. Ini yaitu di dalam puasa sunnah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, diwajibkan bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkan muftir, untuk meninggalkan pembatalan puasa, dzakiran, dia dalam keadaan sadar, mukhtaran, ada kehendak di dalam dirinya, bukan terpaksa, bil ghairi udrin, bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan uzur. Maka rukun yang kedua wajib baginya adalah yaitu apa? Menjauhkan dirinya dari pembatalan puasa. Nanti insya Allah kita akan sebutkan pembatalan puasa di pertemuan yang akan datang. Di sini pembatalan hukumnya wajib bagi kita untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan harus kita perhatikan bahwasanya pembatalan puasa dibagi dua bagian. Yang pertama ada namanya muftirat, yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Yang kedua ada namanya muhbitat, yaitu yang membatalkan pahala puasa sedangkan puasanya sah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apa itu muhbitat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, jauhkanlah orang-orang yang berpuasa 5 perkara. Khamsun yuftirna shaim. 5 perkara yang akan membatalkan pahala puasa. Yang pertama an-nadharu bisyahwat. Yang pertama melihat dengan syahwat. Yang kedua al-kadzibu, yang kedua dusta. Yang ketiga yaitu halful kadzib, sumpah palsu. Yang keempat adalah ghibah, membicarakan orang lain. Yang terakhir adalah namimah, mengadu domba. Ini yang patut diperhatikan dan wajib bagi kita untuk kita tinggalkan kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah. Yang ketiga, rukun di dalam puasa, an yakuna shaiman, adanya orang yang berpuasa. Kenapa kok berbeda di dalam rukun sholat? Di dalam rukun sholat para ulama tidak menyebutkan adanya orang yang sholat. Kenapa? Karena para ulama fikih katakan untuk sholat lahu hay'ah. Untuk sholat ada gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa dia sedang melaksanakan sholat. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa tidak ada tanda-tanda khusus yang menyatakan bahwa si fulan sedang berpuasa. Maka di sini para ulama katakan syarat yang ketiga as-shaim, adanya orang yang berpuasa. Jadi kita ulang, rukun di dalam melaksanakan puasa yang pertama niat, yang kedua meninggalkan pembatalan puasa, dzakiran, dia dalam keadaan sadar,
bukan lupa, mukhtaran bukan terpaksa, ghairul jahil ma'dzur bukan orang-orang yang dikatakan mendapatkan udzur secara agama. Yang terakhir, as-shaim, adanya orang yang berpuasa. Semoga kita minta kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang disahkan puasa kita, sehingga puasa kita bisa mendapatkan bagi kita maghfirah dari Allah dan pembebasan diri kita dari api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.